Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kasih sejati, Engkau menganugerahkan Kristus sebagai jaminan kekal. Semoga kami membangun hidup dengan tunduk pada bimbingan Roh Kudus dan memusatkan hati pada kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan suci hari ini kita diingatkan bahwa setiap pengalaman yang kita alami, terutama pengalaman-pengalaman gagal, pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman penderitaan, memiliki makna 2 hal. Pertama, pengalaman-pengalaman itu menjadi pelajaran bagi kita untuk terus memurnikan iman kita, keyakinan kita, harapan kita, dan cinta kita kepada Allah sendiri. Dan yang kedua adalah pengalaman-pengalaman itu
untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah dan rapuh, penuh dengan dosa dan kesalahan, sehingga kita mengalami pengalaman-pengalaman yang demikian. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan para murid yang memberitakan bahwa ada orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban. Yesus mengingatkan dengan pertanyaan, apakah engkau mengira bahwa orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus itu lebih besar dosanya daripada orang Galilea yang lain? Atau orang-orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Yesus mau mengingatkan pengalaman-pengalaman yang menimpa mereka itu bukan hanya karena dosa dan kesalahan mereka, tetapi pengalaman-pengalaman buruk itu terjadi supaya mereka semakin menyadari kuasa Allah dalam hidup mereka atau orang-orang lain yang menyaksikan musibah, menyaksikan pengalaman buruk itu. Kita diingatkan supaya senantiasa belajar dari pengalaman, menyadari keterbatasan kita, dan kemudian membaharui hidup kita sehingga membuahkan buah-buah kebaikan, buah-buah kebenaran, buah-buah keadilan dalam hidup kita. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah meskipun sudah diberi pupuk, meskipun sudah dipelihara dengan baik, akan ditebang. Demikian pula ketika kita telah menyadari kerapuhan dan dosa kita, ketika kita telah menyadari pengalaman-pengalaman yang kita alami, tetapi bila kita tidak berubah, membaharui diri, dan membuahkan buah-buah kebaikan, maka kita juga akan mengalami penderitaan kekal. Tetapi sebaliknya, bila kita menyadari keadaan kita, menyadari kerapuhan kita lewat berbagai pengalaman yang kita alami, semakin memurnikan hidup kita dan kemudian membuahkan buah-buah yang baik, buah-buah kebaikan, buah-buah kebenaran, buah-buah keadilan, maka kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami damai sejahtera yang disediakan Tuhan bagi kita. Para saudara dan saudari yang terkasih, mari kita berdoa dan terus berusaha supaya kita mampu untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita lewat pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, karya dan pelayanan kita masing-masing. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami lewat berbagai macam cara. Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai dan memberkati kami. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu bagi kami, sehingga kami selalu membaharui diri, menyadari keterbatasan, kelalaian, kerapuhan, dan dosa kami, berbuat baik sebagaimana Engkau kehendaki, menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.